Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, rekan-rekan sekalian, selamat datang kembali bersama kami di channel Azril Hidayat. Dalam kesempatan yang baik ini, kembali kami akan mengabarkan informasi terkait dengan penyelesaian tenaga honorer atau tenaga non-ASN, honorer yang mengabdi di dalam instansi pemerintah. Berita datangnya dari DPR RI dan juga dari Kemenpan RB dan BKN terkait dengan solusi dari penyelesaian tenaga honorer. Selamat bagi teman-teman yang memiliki pengabdian yang lama atau masa pengabdian yang lama, nanti akan ada informasi terkait dengan keuntungan dari teman-teman tenaga honorer yang memiliki masa pengabdian yang cukup lama akan menjadi prioritas dalam penyelesaian tenaga honorer akan diangkat menjadi ASN di tahun 2023 ini. Nah, sebelum kita masuk di pembahasan, bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel kami, seperti biasa silakan jangan lupa subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Kita ke pembahasan. Jadi di sini kita lihat di Kemenpan RB dalam Twitter ya, akun Twitter resmi dari @kempan_rb, di mana Kemenpan RB, Menteri Pan RB Azwar Anas masih menyerap aspirasi dari berbagai pihak untuk mencari solusi terbaik dalam penataan tenaga non-ASN. Dalam hal ini, Pak Menteri Azwar Anas bertemu dengan Bu Rieke Diah Pitaloka untuk membahas hal tersebut, di mana dalam kunjungan tersebut membahas tentang bagaimana strategi-strategi solutif dari pemerintah untuk menyelesaikan tenaga honorer. Nah, kita bisa lihat, silakan teman-teman cermati, ini adalah videonya. Kita mencari solusi bersama untuk para pekerja pelayan publik, terutama yang non ASN ya Pak ya. Mudah-mudahan nanti ada diskusi-diskusi selanjutnya. So never give up untuk teman-teman pelayan publik di seluruh Indonesia. Menteri baru kita muda, berpengalaman, pernah jadi bupati, dan rasanya punya solusi-solusi, insya Allah memberkah ya Pak ya. Amin, amin. Solusi yang terbaik lah buat teman-teman non-ASN. Dan kita sedang mencari opsi yang paling baik untuk teman-teman non-ASN. Semangat Pak, Ya. Bangkit, maju, sejahtera. Ya, makasih. Nah, ini adalah cuplikan dari pertemuan Pak Menpan Azwar Anas dengan anggota DPR RI, dalam hal ini adalah Rieke Diah Pitaloka. Nah, di dalam rapat tersebut, di mana DPR RI ternyata mengusulkan atau meminta prioritas untuk teman-teman tenaga honorer, baik di bidang apa saja ya. Dalam hal ini dalam rekrutmen P3K, teknis kesehatan dan juga pendidikan ya, karena dalam masa tahun depan, di tahun ini maksudnya, di anggaran tahun 2023 itu P3K masih diprioritaskan untuk jabatan fungsional guru, kemudian kesehatan dan juga teknis. Kita coba lihat di sini anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka meminta pemerintah untuk mempertimbangkan masa pengabdian honorer dalam rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dan calon pegawai negeri sipil. Kami mendesak rekrutmen P3K yang berkeadilan dengan memperhitungkan masa kerja. Ini bukan tuntutan yang berlebihan, ujar Rieke dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta. Menurutnya, jika mengacu dalam UU 5 tahun 2014 tentang ASN, batas untuk pelamar pegawai negeri penerimaannya itu maksimal 35 tahun, sementara jumlah honorer di atas 35 tahun itu sangatlah banyak. Nah, maka di sini DPR RI mengusulkan untuk ada prioritas berupa bagi teman-teman yang memiliki masa kerja ya, masa kerja atau pengabdian yang lama. Nah, di sini bisa dilihat guru, kemudian tenaga kesehatan di seluruh Indonesia, tenaga infrastruktur, penyuluh, mereka pelayan publik yang luar biasa. Mereka berjuang di atas 35 tahun dengan menghitung masa pengabdian. Jadi bukan suatu yang tidak mungkin, melainkan sesuatu yang mungkin. Kita cari solusi tanpa revisi UASN pun saya kira bisa, ujar dia. Nah, dari Komisi 5 di sini Bu Rieke Diah Pitaloka mengatakan bahwa pengabdian itu memang harus diberikan berupa sebuah regulasi yang menguntungkan bagi teman-teman,
bukan cuma guru ya di sini, ternyata bukan cuma guru, bukan cuma tenaga kesehatan, namun juga untuk tenaga honorer yang lain itu bisa diprioritaskan dengan masa pengabdian. Selain itu, mempertimbangkan pengabdian, Rike pun meminta kepada Menpan, kemudian di sini Menteri Hukum dan HAM, Bapak Yasona Lauli, kemudian Menteri Dalam Negeri Mendagri Bapak Tito Karnavian, kemudian Sekretariat Kabinet Pramono Anum dan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk memberikan jaminan hari tua dan pensiun untuk pegawai non-ASN atau P3K. Nah, di sini juga ada usulan dari DPR, dalam hal ini Bu Rike Diah, untuk memberikan jaminan kepada tenaga non-ASN ya. Nah, ini tentunya ketika bisa nantinya direalisasi akan menjadi sebuah terobosan yang sangat baik ya bagi tenaga non-ASN. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini bahwa tenaga guru, tenaga di pedalaman itu juga masih menjadi satu fokus ya dari pemerintah. Namun di sini secara keseluruhan memang tenaga honorer akan berakhir di November 2023, itu masih menjadi suatu PR bagi pemerintah sehingga bisa menyelesaikan bagaimana dari kiat-kiatnya, bagaimana dari regulasi yang disusun dengan mempertimbangkan dari berbagai banyak pihak. Salah satunya adalah adanya mempertimbangkan masa pengabdian dalam rekrutmen atau pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN. Nah, seperti dikabarkan juga dari media yang lain ya, bahwa solusi tenaga honorer jadi ASN semakin jelas, Menpan RB pastikan tersebut akan menguntungkan semua pihak. Nah, di sisi yang lain kita bisa lihat dari informasi berikutnya bahwa di mana regulasi memang sedang dibuat, disusun, kemudian di sini ada pentolan dari K2 teknis administrasi di mana mereka juga menuntut ya akan adanya formasi bagi tenaga K2 non K2A honorer K2 dari administrasi. Nah, di sini dikatakan bahwa poin yang diatur dalam regulasi yang sedang dibahas oleh pemerintah itu masalah anggaran. Nah, di sini pentolan kedua, Kabupaten Kerinci Yosi Novalmi meminta Menpan Pak Anwas menyusun regulasi sebaiknya menggunakan hati nurani. Nah, apa yang dimaksud dengan hati nurani? Kita bisa lihat jangan lagi ada aturan yang merugikan K2 teknis administrasi. Kalaupun ada pengajuan formasinya, Yosi meminta jangan sampai jabatan yang ada dalam Permenpan 76 dua tidak diakomodir. Kalau ada yang tidak terakomodir, bagaimana masalah honorer bisa selesai. Nah, ini juga masalah yang baru di mana K2 tenaga honorer di administrasi itu belum bisa mengikuti P3K ya, karena banyak yang gagal di seleksi P3K teknis. Nah, sebenarnya para tenaga honorer K2 teknis administrasi itu meminta layaknya tenaga honorer K2 guru ya, memakai pola sistem rekrutmen P3K secara tertutup. Hal ini dengan regulasi yang menguntungkan seperti P3K untuk jabatan fungsional guru. Nah, ini teman-teman informasi pentingnya bahwa di sini Kemenpan telah menyerap aspirasi dan ada usulan yang menurut kami juga sangat menguntungkan bagi tenaga honorer, di mana nanti tenaga honorer akan ada sebuah pertimbangan masa pengabdian dalam rekrutmen atau pengangkatan ASN, honorer menjadi ASN, terutama nanti akan ada sebuah apresiasi terhadap masa kerja yang telah dilakukan oleh tenaga honorer. Nah, sekian informasi dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.